Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan bahas pembahasan soal persiapan ujian semester kelas 11. Sebelum lanjut jangan lupa like, comment, subscribe, and share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Nah, pada video kali ini kita akan bahas persiapan soal ujian semester fisika kelas 11. Ini kita mulai dari nomor 1 ya. Nah, kita lihat nih soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar nih. Terus yang ditanya soal adalah besar momen gaya adalah. Nah, sekarang kita lihat yang ini kan sebagai poros. Ini 20 cm. Ini adalah jarak gaya terhadap poros. Kemudian ada sudutnya 30 derajat dan gayanya adalah 50 Newton. Nah, kita lihat dikatnya ya. Ini kita bisa lihat F-nya 50 Newton, kemudian R-nya 20 cm atau 0,2 meter, θ-nya 30 derajat, ditanya adalah momen. Nah, untuk momen yang membentuk sudut, ini rumusnya itu adalah TO sama dengan F kali R kali dengan sin θ. Kita masukkan angkanya, ini jadinya sin 30 itu setengah, ini 0 sama ini bisa dicoret ya. Ini coret sama ini jadinya 5 kali 2. 5 kali 2 itu 10 kali setengah berarti 5 Newton per meter. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Di nomor 2 itu adalah faktor-faktor gerak rotasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar momen inersia ditunjukkan oleh nomor. Momen inersia itu rumusnya I sama dengan KMR kuadrat. Maka yang pengaruhnya adalah letak sumbu putar, kemudian massa benda, berarti 2 dan 4. Terus kita lanjut ya soal nomor 3. Di soal nomor 3 itu katanya perhatikan gambar berikut. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, besar momen inersia sistem adalah. Nah, dia diputar terhadap sumbu Y nih. Berarti Y adalah sebagai poros. Kalau Y-nya poros, maka yang 2M di bawah itu tidak memiliki jarak terhadap poros, sehingga momen inersianya sama dengan 0. Nah, ini kita anggap ini M1, ini jaraknya terhadap sumbu Y, ini ya, 3M ke sumbu Y berarti jaraknya 4A. Kemudian ini 2M, ini M2, jarak dia terhadap sumbu Y berapa? Berarti kan dari sini sampai ke sini ya, sampai ke sini, garis lurus. Kita pakai Pitagoras, kalau ini 3, ini 5, berarti ini 4. Nah, sekarang kita lihat kayak gini ya. Ini tadi 3, 5, berarti ini 4. Dikatnya kita bikin M1-nya. Udah, habis itu kita cari I total. Kalau momen inersia pada partikel itu kan dia I-nya mr kuadrat ya. Kenapa? Karena nilai K-nya sama dengan 1. Jadi momen inersia ini dia tidak punya arah. Jadi langsung dijumlah aja semuanya. Ini I1 tambah I2. Cari satu-satu dikuadratkan, dapat nanti hasilnya 80 MA kuadrat kilogram meter kuadrat. Maka isinya adalah yang A. Nah, kita lanjut soal nomor 8. Ini bunyinya, sebuah roda pejal bermasa 50 kg dan berjari-jari 60 cm. Diputar dengan kecepatan sudut 3 radian per sekon. Besar momentum sudutnya adalah. Nah, dari sini kita udah bisa tahu langsung dikatnya nih. Roda pejal berarti K-nya setengah. Bermasa berarti M. Jari-jari berarti R. Kecepatan sudut berarti omega. Momentum sudutnya berarti yang tanya adalah L. Nah, kita lihat dikatnya. Ini dia. Ini M-nya 50, R-nya 60 cm jadikan meter, 0,6, omeganya 3, K-nya setengah. Maka yang cari adalah L. L itu rumusnya adalah KMR kuadrat kali omega. Kita masukkan ini. Ini setengah kali 50 dapat 25. Ini kemudian masukkan lagi R-nya 0,6 dikuadratkan jadi 0,36. Omeganya 3, kalikan semuanya dapat hasilnya 27 kg meter kuadrat per sekon. Maka isinya adalah yang A. Lanjut soal nomor 5. Nomor 5, seorang penari balet dengan tangan terentang mempunyai momen inersia 6,4 kg meter kuadrat dan berotasi dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Ketika tangannya dirapatkan, momen inersia penari itu menjadi 1,6 kg meter kuadrat. Dan kecepatan sudutnya menjadi, nah sini berarti yang ini adalah I1, ini adalah omega 1,
Ini ada lagi, berarti ini I2 yang tanya adalah omega 2. Maka kita pakai rumus hukum kekekalan momentum sudut seperti ini. Berarti dia L1 sama dengan L2, yaitu I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Masukkan angkanya, kalikan, dapat omega 2-nya adalah 40 radian per sekon. Lanjut, soal nomor 6. Ini adalah perhatikan gambar berikut. Ini ada bola yang jatuh dari A ke B pada bidang miring setinggi 2,7 meter. Berarti kita udah dapat H-nya. Kemudian soalnya bilang silinder pejal menggelinding turun pada sebuah bidang miring. Nah, silinder pejal itu kita udah tahu K-nya berarti setengah ya. Kecepatan silinder pejal di ujung bawah lintasan di B adalah, nah kita langsung aja pakai rumus cepatnya. Untuk mencari kecepatan pada benda yang jatuh di bidang miring menggelinding, ini V itu adalah akar dari 2GH per K tambah 1. Ini kita ganti nilainya semuanya. Ini 2 kali 10 kali 2,7 berarti dia 54 ya. Kemudian ini setengah tambah 1 tambahkan penyebut berarti 3 per 2 dibalik jadinya akar 36. Dapat hasilnya 6 meter per sekon. Nah, lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7, ini silinder pejal dengan massa 4 kg dan jari-jari 10 cm. Menggelinding di atas bidang datar dengan kecepatan sudut 2 radian per sekon. Energi kinetik total silinder. Nah, dari sini kita tahu nih, silinder pejal itu diketnya K-nya setengah, ini M-nya 4, ini R-nya 10 cm jadikan meter. Ini kecepatan sudut berarti omega 2 radian per sekon, yang tanya energi kinetik total. Ya, kita bikin diketnya seperti ini. Terus kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah, ini kita masukkan ke rumus energi kinetik total, itu rumus cepatnya aja ya, biar gampang. Ini langsung aja, EK total itu adalah setengah MV kuadrat K tambah 1. Nah, V-nya kan belum ada di soal, cari dulu. V itu adalah omega kali R. Maka kita cari dapat ini. Masukkan ke dalam persamaan, jadinya seperti ini. Ini bisa dilihat. Nah, dikali-dikali hasilnya adalah 12 kali 10 min 2 atau 0,12 Joule. Maka isinya adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 8. Ini bunyinya, sebuah bola, ini bola pejal maksudnya ya. Di soal, sebuah bola pejal menggelinding pada bidang miring dengan sudut kemiringan theta jika percepatan gravitasi G, percepatan linier bola tersebut adalah, nah untuk bola pejal itu K-nya 2 per 5. Nah, kita masukkan saja. Ini rumusnya, A mencari percepatan itu adalah G sin theta per K tambah 1. Maka yang perlu kita ganti itu hanya yang K 2 per 5, samakan penyebut. Seperti ini jadinya kan per 7 per 5 dibalik, maka jadinya 5 per 7 G sin theta. Maka isinya adalah yang D. Nah, lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9 ini bunyinya, sebuah bola pejal bermassa 5 kg menggelinding pada bidang miring kasar seperti gambar. Bola dilepas dari A tanpa kecepatan awal. Jika jari-jari bola 7 cm, besar momen gaya yang bekerja pada bola adalah nah, ini dari sini kita tahu sebuah bola pejal berarti K-nya 2 per 5, M-nya 5, kemudian R-nya 7 cm, ini sudutnya 30 derajat. Nah, maka yang pertama kita cari itu adalah cari percepatannya dulu. Percepatan itu seperti yang kita pakai di rumus nomor 8, cari dulu seperti ini. Dapat kita 25 per 7, baru kita masukkan ke rumus hubungan momen gaya dengan momen inersia. Atau I kali alfa, I-nya kita ganti nih jadi K MR kuadrat, alfanya kita ganti jadi A per R. Ini bisa dicoret satu ya, yang ini coret satu sehingga rumusnya K MRA. Maka kita masukkan K-nya 2 per 5, M-nya 5, R-nya 7 kali 10 min 2, A-nya 25 per 7. Maka ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Tinggal lagi 2 kali 25 itu 50 kali 10 min 2, selesaikan jadi 0,5 Newton meter. Maka isiannya adalah yang E. Nah, lanjut soal nomor 10. Itu bunyinya, sebuah roda pejal homogen dililitkan sebuah tali pada tepi roda seperti gambar berikut. Ujung tali ditarik dengan gaya F12 Newton jika massa roda 5 kg dan jari-jari 10 cm.
Besar percepatan sudut roda tersebut adalah, nah dari soal kita tahu nih kalau roda pejal berarti K-nya setengah, F-nya udah ada 12, M-nya 5, R-nya 10. Kita masukkan nih diketnya, kita bikin diket. Nah, apa rumusnya? Ini tetap pakai konsep yang TO sama dengan I kali alfa. TO-nya ganti jadi F kali R, I-nya ganti jadi K MR kuadrat, alfanya ini yang mau dicari. Ini bisa dicoret satu, nih, coret. Maka tinggal lagi F sama dengan K MR alfa. Kalau kita mau cari alfa dibalik, jadinya alfa itu adalah F per K kali M kali R. Dimasukkan angkanya, dapat hasilnya 48 radian per sekon kuadrat. Maka isinya adalah yang E. Gimana? Bisa kan? Jangan lupa untuk like, komen, kemudian di subscribe ya.